Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang di acara sosialisasi program SD tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Kak Tara. Hari ini saya akan memandu jalannya kegiatan yang akan berlangsung. Berikut adalah susunan acara pada kegiatan hari ini. 1. Sambutan dari Kak Budi selaku Ketua Yayasan Kak Seto Putra Perkasa. 2. Sambutan dari Kak Iin selaku Kepala Sekolah SD. 3. Perkenalan tim SD. 4. Penjelasan program SD tahun pelajaran 2020-2021. 5. Penjelasan program pendidikan khusus. 6. Penjelasan tutor visit. 7. Penjelasan alur pembayaran. Baik, kita akan ke susunan acara yang pertama, yaitu sambutan dari Kak Budi. Kepada Kak Budi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Kurnia Suhairi, biasa dipanggil Kak Budi. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Yayasan Kak Seto Putra Perkasa yang menaungi Kak Seto School, Homeschooling Kak Seto, dan Pendidikan Khusus Kak Seto. Untuk orang tua, selamat datang, selamat berkumpul kembali di tahun ajaran 2020-2021. Di tahun ini kami banyak menerima perubahan yang luar biasa, dan saya yakin para orang tua hebat dari Homeschooling Kak Seto menyadari perubahan yang sedemikian cepat ini menumbuhkan rasa keingintahuan, keinginan untuk belajar, dan saling tolong-menolong di antara sesama. Di tahun ini pula kami sudah merencanakan untuk membuat program baru di mana untuk mengakomodir masa pandemi ini dan agar tidak terputus pembelajaran yang ada di Homeschooling Kak Seto. Sebenarnya ini sudah kami terapkan lama bertahun-tahun sebelumnya, di mana ada DL tunggal, ada DL reguler, ada komunitas, di mana pembelajaran sudah menggunakan platform yang di Google Classroom atau Google Meet yang saat ini lebih dikembangkan dengan namanya G Suite. Tahun ini kami membuka program baru yang bernama Komunitas Online Learning, di mana pembelajaran dengan model virtual conference dan pembelajaran dengan penilaian platform LMS Google Classroom. Di sana banyak fitur-fitur yang luar biasa dan yang pasti kakak-kakak yang luar biasa yang akan menuntun adik-adiknya untuk menjadi generasi unggul 2045. Kami pun sadar bahwa kekurangan kami itu masih banyak. Kami butuh bantuan dari Bapak Ibu sekalian, supporting, kritik, dan saran yang membangun untuk keberhasilan putra-putri kita sendiri yang ada atau bersekolah di Homeschooling Kak Seto School atau Pendidikan Khusus Kak Seto. Di mana targetnya adalah menciptakan pembelajar sepanjang hayat. Karena kami yakin di tahun yang luar biasa ini banyak sekali perubahan yang menuntut kita untuk selalu belajar dan kreatif. Akhirul kalam, kami sadar bahwa tanpa orang tua, hal yang tujuan dari pembelajaran Kak Seto tidak akan berhasil. Dan kami pun sadar bahwa peran orang tua sedemikian besar di era pembelajaran saat ini. Untuk itu, kami menyambut Bapak Ibu sekalian untuk mau membantu putra-putrinya merencanakan pembelajaran sehingga tercapainya kelangsungan dari pembelajaran putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan pastinya kita menginginkan bahwa anak-anak kita akan menjadi pemimpin-pemimpin gemilang di masa depan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semoga bisa belajar dengan sukses dan bisa menempuh
pembelajaran dengan tekun dan berhasil. Terima kasih kepada Kak Budi atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan dari Kak Iin selaku Kepala Sekolah Pendidikan Dasar. Kepada Kak Iin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga homeschooling Kak Seto hadir sebagai sekolah alternatif yang menempatkan anak-anak sebagai subjek dengan pendekatan secara at home atau di rumah. Dengan pendekatan inilah membuat anak-anak merasa nyaman belajar sesuai dengan keinginannya, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, seperti mereka tengah berada di rumahnya. Salawat serta salam tidak lupa kita jujukan kepada Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat dan para pengikutnya. Sebagai bentuk dari sistem pendidikan nonformal, kunci utama penyelenggaraan homeschooling adalah adanya fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan pendekatan secara individual pada peserta didik. Homeschooling Kak Seto pun selalu meningkatkan pelayanannya dengan memberikan kualitas yang terbaik sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas, ramah anak, mengembangkan potensi anak dengan menyediakan program pendidikan yang kreatif dan menyenangkan. Kami berharap peserta didik homeschooling Kak Seto dapat menopang diri dan lingkungannya serta menanamkan nilai-nilai mulia dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum Baiklah, warahmatullahi selanjutnya wabarakatuh. adalah penjelasan program SD Homeschooling Kak Seto tahun pelajaran 2020-2021 yang akan dijelaskan oleh Kak Iin. Kepada Kak Iin, saya persilahkan. Sosialisasi program SD Homeschooling Kak Seto tahun ajaran 2020-2021. Apa itu homeschooling? Sistem pendidikan yang menjadikan rumah sebagai pusat pendidikan dan keluarga sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak. Jadi, orang tualah yang menentukan arah, tujuan, nilai, keterampilan, materi, kecerdasan, kurikulum, metode, praktek, sampai proses dalam penyampaian pendidikan tersebut. Adapun output dari homeschooling Kak Seto, yang pertama, community builder. Lulusan homeschooling Kak Seto mempunyai kecakapan hidup yang bisa menopang diri serta lingkungannya dan menjadi pemimpin dan pembaharu yang efektif dan selalu berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Kedua, good character. Lulusan homeschooling Kak Seto memiliki nilai-nilai yang mulia dalam membangun komunitas dan bangsa di masa mendatang. Program homeschooling Kak Seto, komunitas, program belajar secara klasikal, di mana peserta didik belajar dan bersosialisasi dalam sebuah eksklusif kelas, maksimal 12 siswa dalam satu kelas, dan jadwal belajar ditentukan oleh homeschooling Kak Seto. Komunitas online learning, proses belajar yang menerapkan sistem pembelajaran multi-channel learning dengan menggunakan Learning Management System sebagai media pembelajaran dengan konten pembelajaran digital yang lebih beraneka ragam dan menarik yang dibuat dan disediakan untuk peserta didik. Distance Learning, program belajar dengan metode belajar mandiri, di mana peserta didik akan didukung kurikulum dan bahan ajar yang difasilitasi dan disusun oleh HSKS. DL Tunggal,
Program dengan metode belajar mandiri, di mana peserta didik dapat menggunakan kurikulum yang disediakan HSKS dan sumber belajar berdasarkan referensi yang dianjurkan oleh Homeschooling Kak Seto. Waktu pelaksanaan setiap program, komunitas, Senin, Rabu, dan Jumat di pagi hari. Komunitas online learning, Senin, Rabu, dan Jumat siang hari. Distance learning, fleksibel, atau kesepakatan orang tua dan anak. Distance learning tunggal, fleksibel, atau kesepakatan orang tua dan anak. Kurikulum sumber belajar dan perangkat belajar terbagi menjadi 3. Kelas 1 sampai kelas 3, kurikulumnya Kak 13 revisi dengan sumber belajarnya buku Erlangga dan buklet. Kelas 4 sampai kelas 5, kurikulumnya Kak 13 kesetaraan, sumber belajarnya modul Kak 13 kesetaraan dan link e-modul bagi peserta didik DL tunggal. Kelas 6, kurikulumnya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, sumber belajarnya modul HSKS atau buku referensi. Adapun perangkat belajar, laptop atau tablet atau handphone, alat tulis, buku tulis, jaringan internet, classroom, Gmeet, dan panduan KBM setiap program. Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Mata pelajaran yang harus dikuasai di setiap kelasnya terbagi menjadi 2. Kelas 1 sampai dengan kelas 3 ada pendidikan agama budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kemudian TIK sebagai muatan lokal. Adapun kelas 4 sampai dengan kelas 6 diantaranya pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan keterampilan, pendidikan olahraga atau PJOK, bahasa Inggris, TIK, serta kegiatan tambahan di kelas 6 yaitu tryout. Adapun bentuk ujian atau evaluasi kelas 1, 2, dan 3 disebut dengan Pekan Aksi Anak Kreatif. Pekan di mana siswa melakukan aktivitas sesuai jadwal dan indikator yang telah ditentukan. Pekan Aksi Anak Kreatif ini dilaksanakan pada kelas 1, 2, dan 3 dapat berupa kegiatan yang beragam seperti praktek olahraga, bernyanyi, membaca, berhitung, dan lain-lain sesuai dengan kisi-kisi yang kami berikan. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka atau di rumah. Bentuk ujian atau evaluasi kelas 4 dan 5 antara lain uji modul. Ujian yang dilaksanakan untuk mengukur capaian kompetensi dasar yang termuat di dalam modul khusus peserta didik kelas 4 dan 5. Setiap peserta didik wajib menuntaskan modul-modul yang disediakan oleh sekolah. Selanjutnya, ada uji lisan. Kegiatan tes atau ujian yang dilaksanakan secara lisan via online oleh satuan pendidikan, di mana ujian ini diperuntukkan bagi peserta didik kelas 4 yang tidak mengikuti uji modul terakhir di sekolah. Untuk ujian atau evaluasi kelas 6, diantaranya penilaian tengah semester atau PTS. Kegiatan tes atau ujian yang dilaksanakan khusus kelas 6 untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik setiap tengah semester atau 3 bulan 1 kali secara tatap muka atau online. Selanjutnya, penilaian akhir semester atau PAS.
kegiatan tes atau ujian yang dilaksanakan peserta didik kelas 6 untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik setiap akhir semester atau 6 bulan satu kali secara tatap muka atau online. Kriteria ketuntasan minimal atau lebih dikenalnya KKM di homeschooling Kak Seto khusus jenjang SD pada setiap mata pelajaran adalah 65. Bentuk kegiatan homeschooling Kak Seto terbagi menjadi 3, kegiatan akademik, kegiatan non-akademik, dan kegiatan soft skill. Berikut kegiatan siswa homeschooling Kak Seto, di antaranya budaya menabung, budaya membaca, inspiring story class, sharing class, edutrip dan educamp, keterlibatan siswa menjadi panitia, bakti sosial, pramuka, upacara, DL gathering, talent class, coaching class, dan talent gathering. Untuk penjelasan setiap program tersebut sudah dicantumkan dalam surat kesepakatan akademik siswa setiap program. Selain kegiatan siswa, ada pula kegiatan orang tua, di antaranya parents meeting atau pembagian laporan hasil belajar, baik di pertengahan per 3 bulan atau 6 bulan. Selanjutnya adalah kegiatan parent support group, di mana orang tua difasilitasi dengan adanya grup orang tua untuk berkomunikasi dengan wali kelas atau tutor-tutor homeschooling Kak Seto. Berikutnya adalah adanya keterlibatan orang tua dalam proses pendampingan. Selanjutnya, parenting class. Parenting class adalah edukasi untuk orang tua dalam membimbing anak, di mana parenting class ini dilakukan secara offline dan online. Selama pandemi akan dilakukan secara rutin via online. Terakhir, adanya konfirmasi keikutsertaan kegiatan. Ketentuan di homeschooling Kak Seto, memahami surat kesepakatan, kelengkapan berkas sekolah, alur konfirmasi kegiatan, ketepatan dalam pengumpulan tugas, dan proses pembuatan surat. Terima kasih kepada Kaiin atas pemaparannya. Selanjutnya adalah perkenalan tim SD Homeschooling Kak Seto. Berikut profil tim SD Homeschooling Kak Seto. Setiap kisah berawal dari debu, terembus nafas menjadi satu. Dengan benaku tertulis semua di alam, biarkan nada menyapa di
Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai program pendidikan khusus. Berikut penjelasannya. Pendidikan khusus homeschooling Kak Seto. Pendidikan khusus homeschooling Kak Seto memiliki 3 program besar. Yang pertama, remedial akademik. Yang kedua, developmental class. Yang ketiga, remedial perilaku. Yang pertama ada remedial akademik. Remedial akademik apa ya? Remedial akademik merupakan support program dari SD komunitas yang ditujukan bagi siswa yang membutuhkan penanganan khusus pada pelajaran matematika dan bahasa Indonesia dengan sistem inklusi dan pull out. Dalam proses pembelajarannya, siswa akan mengikuti kelas komunitas dengan didampingi oleh guru pendamping atau shadow teacher, sekaligus akan belajar secara terpisah dari kelas komunitasnya atau pull out pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika dengan menerapkan individual education program. Apa saja kriteria siswanya? Cara pandang setiap anak merupakan pribadi yang unik. Penerimaan siswa terbuka untuk semua anak dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu 1. Kesulitan belajar spesifik. 2. IQ di atas 68-90 atau borderline. 3. Perilaku, mampu duduk tenang, memahami instruksi, interaksi dua arah, dan sikap kooperatif orang tua. Dilakukan identifikasi dan asesmen untuk keperluan pembelajaran siswa. Asesmen psikologis, asesmen akademis, trial class di kelas reguler. Apa saja program pembelajarannya? KBM Shadow Teacher, pelajaran IPA, IPS, PKN, Bahasa Inggris, mata pelajaran pelengkap, dan kegiatan non-akademik. KBM Pull Out, sesuai dengan IP yang telah dirancang. Pelajaran matematika, bahasa Indonesia. 1 tutor memegang 3 anak berkebutuhan khusus. Calistung, drill materi sesuai dengan IP. Circle time, aktivitas ice breaking 30 menit sebelum calistung. Collect the time, penerapan sistem reward bagi siswa yang mengikuti aturan. Best student, siswa terbaik dalam kelas calistung per 3 bulan. One day without shadow, siswa dimandirikan dalam pelajaran tertentu sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Nah, untuk waktu pembelajarannya berbeda antara SDHSKS dan SDKSS. Untuk SDHSKS ada di hari Senin dan Rabu, Selasa dan Kamis, kemudian hari Jumat. Senin dan Rabu di pukul 9 sampai 12 itu ada KBM di kelas, yaitu inklusi dan pull out. Selasa dan Kamis di pukul 10 sampai 12.30 ada circle time dan calistung. Di hari Jumat pukul 9 sampai 11.30 ada KBM di kelas, inklusi dan pull out. Kemudian untuk waktu pembelajaran bersama SDKSS itu ada di hari Senin sampai Kamis dan juga hari Jumat. Untuk Senin sampai Kamis ada di pukul 8 sampai 12 itu KBM di kelas inklusi. Kemudian di hari Jumat pukul 8 sampai 11.30 ada Jumat ceria. Bagaimana bentuk evaluasinya? Bentuk evaluasinya ada penilaian. Penilaian terdiri dari 3 item. Yang pertama, modifikasi LK, UTS, dan UAS Matematik Bahasa Indonesia. Ada daftar checklist dan deskriptif. Kriteria penilaian perkembangan anak dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, tercapai dengan mandiri, tercapai dengan bantuan instruksi, tercapai dengan bantuan instruksi dan pengerjaan, dan belum tercapai. Lalu ada laporan evaluasi belajar yang terdiri dari 2 item. Yang pertama, buku komunikasi atau laporan harian perkembangan perilaku siswa, dan ada laporan evaluasi EIP setiap 3 bulan.
Bagaimana jika ingin pindah program komunitas? Kemampuan Calistung sudah mencapai standar program komunitas reguler dan dengan pencapaian rata-rata bantuan instruksi meliputi berupa 1. Bahasa Indonesia, kosakata, kemampuan menulis, kelancaran membaca, pemahaman bacaan dan membuat kalimat, matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Grafik perkembangan akademik siswa pada semua mata pelajaran rata-rata cukup dibantu atau instruksi. Pemindahan program dapat dilakukan per semester. Jika ada permasalahan perilaku, maka masalah tersebut tidak mengganggu pelajaran di kelas. Remedial perilaku. Apa itu remedial perilaku? Remedial perilaku merupakan pengembangan program terapi perilaku yang mendukung program pembelajaran komunitas, design learning, remedial akademik, dan developmental class. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi perubahan perilaku spesifik pada siswa guna mendukung mereka mengikuti kegiatan belajar di dalam maupun di luar sekolah. Nah, apa saja kriteria siswanya? Cara pandang, setiap anak mempunyai pribadi yang unik. Kemudian penerimaan siswa, terbuka untuk semua anak dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama ada gangguan emosi, yang kedua ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, ketiga Autism Spectrum Disorder, keempat masalah komunikasi dan sosialisasi, kelima masalah perilaku lain yang menghambat pembelajaran. Dilakukan identifikasi dan asesmen untuk keperluan pembelajaran siswa. Asesmen psikologisnya itu dilakukan observasi perilaku oleh tutor khusus dan psikolog. Apa saja program pembelajarannya? Program pembelajaran remedial perilaku yaitu kegiatan belajar mengajar tailor-made per 3 bulan dengan 1 tutor banding 1 siswa. Kegiatan belajar mengajar bisa di dalam kelas maupun di luar kelas sesuai dengan kebutuhan siswa menggunakan metode-metode psikologis sesuai dengan anjuran dari psikolog di remedial perilaku. Kemudian ada yang namanya running teacher. Running teacher di sini dimaksudkan tutor khusus remedial perilaku menjadi shadow teacher kegiatan akademik maupun non-akademik. Kemudian kegiatan olah sensori. Kegiatan olah sensori memberikan dan mengolah fungsi 7 sensori di luar sekolah. Dilakukan 3 kali per semester. Olah sensori ini memberikan stimulasi dan mengolah fungsi sensori, visual, penglihatan, auditory atau pendengaran, gustatory atau perasa, olfactory atau penciuman, taktil atau peraba, vestibular atau keseimbangan, dan proprioceptif atau otot gerak bagi siswa remedial perilaku guna mendukung kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar sekolah. Meliputi kegiatan yaitu berenang, gimnastik, yoga atau outbound, dan kegiatan luar lapangan, berkuda, dan tanam tanaman obat. Kemudian, terakhir student achievement, reward yang diberikan pada siswa yang mampu mencapai target IP per semester. Student achievement adalah bentuk pemberian reward bagi siswa-siswa yang mampu mencapai target pada IP-nya. Reward diberikan di akhir semester dengan presentasi 100% full jumlah kehadiran dan 80% minimum penilaiannya. Hal ini bertujuan pengapresiasi usaha dan progres anak dalam proses KBM selama 1 semester, dengan bantuan lingkungan internal juga. Kemudian, program remedial perilaku juga mencanangkan kegiatan belajar online atau school from home untuk adik-adik di rumah. Programnya meliputi yang pertama pendampingan KBM online oleh tutor khusus. Di sini dimaksud bentuk support kepada siswa di tiap angkatan agar tetap semangat untuk mampu menyelesaikan tugas akademik maupun non-akademik dengan tepat waktu. Kemudian program kedua yaitu home program. Di sini dimaksudkan bentuk support activity agar siswa lebih siap menjalani aktivitas KBM atau harian. Tugas dari tutor khusus RP di sini menyediakan aktivitas yang kita bisa kasih atau kita berikan kepada adik-adik di rumah sebelum memulai aktivitas hariannya di sekolah. Lalu, kapan jam belajarnya? KBM di program remedial perilaku tersedia di hari Senin sampai dengan hari Kamis.
Untuk jamnya tersedia di jam 08.30 sampai jam 10, kemudian jam 10 sampai jam 11.30, jam 13 sampai jam 14.30, kemudian jam 14.30 sampai jam 16. Nah, bagaimana bentuk evaluasinya? Bentuk evaluasi di program remedial perilaku terdapat dua bagian, yaitu penilaian dan laporan evaluasi belajar. Penilaian, daftar checklist dan deskriptif diisi oleh tutor khusus sesuai dengan perkembangan siswa. Kemudian kriteria penilaian perkembangan anak, yaitu tercapai atau tidak tercapai. Laporan evaluasi belajar meliputi buku komunikasi atau laporan harian perkembangan perilaku siswa yang diberikan kepada orang tua. Kemudian laporan evaluasi perkembangan perilaku yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, bagaimana jika sudah mengikuti terapi di luar sekolah? Yang pertama, tempat rujukan terapi dapat diberikan dari psikolog atau yang sudah dijalankan oleh siswa. Yang kedua, pihak HSKS wajib berkoordinasi dengan tempat terapi terkait. Yang ketiga, orang tua atau wali wajib mengumpulkan laporan terapi ke tutor khusus remedial perilaku sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Berikut referensi sekolah khusus maupun lembaga terapi yang berhasil dirangkum oleh tim remedial perilaku. Ada Mandiaga di Jakarta Selatan, Citra Anindya di Tangerang Selatan, Sarana Sekolah Terpadu di Jakarta Selatan, Sekolah Tunas Indonesia di Tangerang Selatan, Spektrum di Bintaro, Tali Takum di Jakarta Barat, Smart Kids di Jakarta Barat, Daya Pelita Kasih di Jakarta Selatan, Salveo Child Development Center di Tangerang Selatan, ada Klinik Anakku di Tangerang Selatan, Sarana Sekolah Terpadu di Jakarta Selatan, Pela 9 di Bintaro, Spektrum di Bintaro, Tali Takum di Jakarta Barat, Smart Kids di Jakarta Barat, Dini Center di Jakarta Timur, Yamet di Cilandak, dan Kaikila atau terapi bicara di Cibubur. Lalu, apa saja kegiatan orang tua di program remedial perilaku? Kegiatannya meliputi yang pertama, Parent Support Group atau PSG, grup WA dan sharing day, dilakukan 1 kali dalam 1 semester. Yang kedua, Special Need Parenting Class, kegiatan semi formal yang dihadiri oleh orang tua dari peserta didik remedial perilaku. Sebagai pembicara, juga terdapat pembicara-pembicara lainnya yang berkompeten di bidang tersebut. Kemudian konsultasi psikologis. Di sini orang tua dipersilahkan untuk berkonsultasi gratis dengan psikolog yang tergabung di dalam remedial perilaku. Terima kasih. Mari belajar dengan gembira bersama-sama. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai alur tutor visit. Berikut penjelasannya. Berikut ini adalah penjelasan untuk tutor visit. Apa itu program tutor visit? Program tutor visit adalah suatu program pendukung proses pembelajaran untuk peserta didik dalam bentuk bimbingan belajar 1:1 yang dapat dilakukan di mana saja dan dengan waktu yang sudah dijadwalkan sesuai kesepakatan antara tutor visit, orang tua atau wali, dan peserta didik. Bagaimana cara mendaftarnya? Bapak Ibu dapat menghubungi customer service, kemudian mengisi form pendaftaran dan tunggu untuk prosesnya 14 hari kerja. Bapak Ibu akan dihubungi oleh Homeschooling Kak Seto. Berikut adalah surat komitmen tutor visit. Silahkan dibaca oleh Bapak Ibu. Jika nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai alur pembayaran. Berikut penjelasannya. Alur pembayaran sekolah Homeschooling Kak Seto. Pembayaran biaya pendidikan oleh orang tua atau wali adalah support utama dalam pengadaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang berkualitas di Homeschooling Kak Seto. Alur pembayaran sekolah ini dibagi menjadi 2 proses, yaitu proses pembayaran dan konfirmasi pembayaran.
Setelah orang tua atau wali melakukan proses pembayaran non-tunai di BRI Virtual Account, simpan buktinya, kemudian konfirmasikan kepada bagian keuangan homeschooling Kak Seto. Kemudian simpan juga buktinya. Pembayaran non-tunai dilakukan melalui BRI Virtual Account yang akan didapat oleh putra dan putri ibu bapak setelah resmi menjadi peserta didik di homeschooling Kak Seto. Bagaimana cara pembayaran melalui BRI Virtual Account? Yang pertama, pembayaran dapat dilakukan secara tunai melalui setor tunai di bank BRI terdekat. Yang kedua, pembayaran dapat dilakukan pada mesin ATM. Setelah melakukan pembayaran, lakukan konfirmasi dengan mengirimkan tanda bukti pembayaran melalui email atau WA. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video sampai akhir. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab di Google Meet. Untuk Bapak Ibu, jika ada hal yang masih belum dipahami, dapat memberikan pertanyaan melalui Google Meet acara sosialisasi program SD tahun pelajaran 2020-2021 yang Bapak Ibu telah bergabung. Demikian acara sosialisasi program SD tahun pelajaran 2020-2021. Saya selaku pemandu kegiatan hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.